ya. Dia kanibal. Jadi dia kalau mau makan laba-laba yang ada di sarang laba-laba lain, dia dekati gitu ya. Pak, kalau sarang laba-laba yang gini, laba-laba seperti ini, kata ilmuwan itu, ini dia tidak bisa melihat. Jadi dia bergerak itu berdasarkan getaran, ya. Jadi pada saat dia diam, kemudian dia loncat ke atas, dari atas dia turun tetapi menggantung pada benangnya sendiri. Kemudian menerkam, Pak. Padahal ukurannya, kata ilmuwan, ini yang akan diterkam itu 3 kali lipat dari dia. Ya, 3 kali lipat. Kemudian diterkam, Pak. Ya, dia turun ke bawah, kemudian menerkam. Ya, loncat kemudian menerkam. Jadi memakan jenisnya. Oke, Pak, ini lagi dimakan. Padahal ukurannya yang memakan itu lebih kecil. Jadi yang dimakannya 3 kali lipat. Kemudian contoh yang berikutnya, Pak. Ini ada yang tadi Pak mirip seperti ini Pak. Ini jadi dia mendatangi sarang laba-laba yang besar, kemudian dia mendekati di bagian pinggirnya, kemudian si benang laba-laba itu kayak kita gitar Pak, dia dipetik-petik, petik-petik, petik-petik, kan ada getaran Pak. Jadi si laba-laba ini tidak bisa melihat ketika di sini dipetik-petik ada getaran seolah-olah itu mangsanya gitu Pak. Jadi dia datang ke sini, pas mendekat langsung disergap Pak. Ya, langsung disergap. Nah, ini lagi metik-metik, Pak, agar bergetar. Ini juga lagi metik-metik, lagi bergetar. Kemudian ini akan berjalan, kemudian disergap, Pak. Ya, ini jenis yang ketiga. Jadi dia kanibal gitu, Pak. Ini jenis keberapa? Ketiga, Pak ya. Ya, jenis yang keempat, Pak, ini yang berhubungan yang pernah saya jelaskan. Tetapi ini bukan pada sarang laba-labanya, tapi ada laba-laba di luar sarang, tetapi dia senantiasa menari, menyanyi untuk mengundang pasangannya. Tetapi balik lagi Pak, ini perempuannya, jadi dia lagi menari, ya, bahkan mengeluarkan ekornya ini indah sekali sambil nari, Pak De, dikeluarkan itu si ekornya tuh kayak burung kasuari apa Pak De yang bisa bisa mengembang gitu ya Pak. Ya, ini untuk mengundang laki-lakinya. Ya, ini lagi nari, terus ini berkembang, nanti akan datang laki-lakinya. Laki-laki nanti dia pilih, kalau laki-lakinya menyenangkan dia, maka nanti si kedua laba-laba itu hubungan suami istri kalau bahasa kita. Gitu ya. Tapi kalau tidak menyenangkan, kata ilmuwan, dibunuh ya Pak De. Dibunuh. Wah, saya mengeri. Wah, saya pernah jelaskan, Bu. Jadi yang membuat sarang laba-laba tadi perempuan. Kalau sudah jadi dia menari, menyanyi, kemudian untuk mengundang laki-laki. Setelah laki-lakinya masuk, hubungan suami istri, si laki-lakinya harus segera pergi, kalau tidak dimakan. Kan gitu banyak. Ini contoh kenapa laba-laba itu jelek gitu banyak ya. Rapuh itu pertama si benangnya juga hanya bertahan semalam, Bu. Ya, hanya bertahan semalam. Jadi kata ilmuwan, mereka buatnya itu sore hari untuk menjerat mangsa di malam hari. Besok ketika si sarang itu kena sinar matahari, rapuh, Bu. Jadi bergerak kuatnya hanya semalam. Makanya kata Allah, sejelek-jeleknya rumah itu adalah rumah laba-laba. Ketukar bala-bala. Karena saya bala-bala. Ya. Kuatnya hanya semalam. Gitu ya. Jadi besoknya kuat. Tetapi pada saat awal itu kuat sekali. Saya pernah jelaskan. Ada sarang laba-laba, ular loncat. Saya pernah jelaskan. Ini dikirim di grup dosen gitu. Ya, ular gede Pak De. Saya melihatnya mungkin kayak hampir sebesar tangan. Itu ular, saya mengira itu ular itu akan lepas gitu. Ternyata langsung dikejar, langsung dibelit. Pak, belitannya bukan sekali dua kali, Bu. Ya, tetapi sanes 1000 Pak De. Belitannya 28.000 kali belitan. Eta saya mau membayangkan Pak Ade, coba Pak Ade muter 28.000. Ya Allah, orang tawaf saja 7 kali Pak. 28.000 sehingga masih hidup, gerak-gerak tetapi sudah tidak bisa keluar, Pak. Ular juga sama. Jadi ular yang gede meronta-ronta tapi langsung dibelit. Ya, 28.000. Balik lagi tadi, Pak. Jeleknya rumah laba-laba balik lagi tadi ketika suaminya tidak pergi langsung dimakan. Kemudian kalau melahirkan
anak-anaknya